satu-satu. Misalnya siapa yang sedang pose, terus bagian mereka. Ang situ nek ya. Tolong ya. Awalnya gini. Dua kali sini, sininya satu kali.
perilaku menyimpang merupakan suatu perilaku yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma di dalam masyarakat, Bu. Ya, bagus, Eca. Jadi Ibu menganggap kita semua di kelas ini masih mengingat materi minggu lalu ya? Ya, Bu. Jadi kita masuk ke materi hari ini yaitu perubahan sosial. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ananda, Ibu harapkan mampu memahami konsep perubahan sosial dan mampu menjelaskan apa saja yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Ananda boleh amati dulu gambar yang ini. Boleh. Anda boleh bantu Ibu? Terima kasih Ananda. Baiklah, Ibu akan meminta kalian Ananda untuk menganalisis gambar di depan. Mona tolong duduknya lurus ya. Jadi ini gambar apa menurut Ananda? Satu ya, Ananda. Boleh Silvi bantu pada gambar dahulu kita membaca bahwa dengan binatang yaitu kerbau, tapi seiring perkembangan zaman kita membaca sawah dengan mesin. Ya bagus, terima kasih ya Silvi. Ya Bu. Jadi ya itu merupakan bentuk perubahan sosial, yang dimana perubahan sosial merupakan bentuk peralihan, pergeseran atau perkembangan yang terjadi dalam hidup masyarakat, ya dalam bentuk cara hidup, kebiasaan, nilai atau aturan yang berlaku di masyarakat dari waktu ke waktu, di mana perubahan sosial ini tidak bisa kita hindari karena dengan beriringnya waktu tanpa kita sadari kita telah mengikuti perubahan sosial. Jadi apakah Ananda mengerti apa itu perubahan sosial? Ibu akan menampilkan gambar video untuk menganalisis apa
Kalau bosan cari yang baru. Ya, bagus. Oke. Apa alasannya seseorang itu bosan? Karena itu aja, Bu. Karena pembicaraan tidak menyambung lagi. Saya tahu, Bu. Apa tuh? Karena konsulen. Nah, ya. Oke. Kalau udah mencari yang baru, jangan orang lama yang jadi pemenangnya ya. Iya, Bu. Oke. Ini kita masuk ke beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang pertama, boleh bantu Ibu baca, Cindy, apa itu faktornya? Yang pertama, penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru suatu temuan atau penciptaan hal-hal baru baik dalam bentuk benda, gagasan, sistem maupun teknologi yang kemudian mempengaruhi cara hidup dan struktur sosial masyarakat. Ya, penemuan baru itu merupakan faktor pendorong. Ananda, tolong Ada Bu. kenapa kalian nih? Kunci mau ada. Jangan nengok-nengok ke belakang ya, nanti Ibu suruh tegak. Iya, betul. Kembali kita ke materi kita ya. Yang pertama, penemuan baru atau inovasi. Penemuan baru itu seperti apa contohnya? Apa, Bu? Penemuan baru atau HP, inovasi. Bu. HP. HP. Kalau dulu menggunakan apa? Surat. Ya, dulu kalau kita mau komunikasi jarak jauh itu pakai surat kan, nunggunya lama. Sekarang cuma pakai internet, kita bisa langsung menghubungi orang itu kan. Iya, Bu. Yang faktor kedua ada dampak kependudukan. Anggun boleh bacakan apa itu? Perubahan sosial yang dipicu dinamika benda dan karakteristik penduduk. Faktor ini sangat penting karena masyarakat terus berkembang dan bergerak sehingga memaksa tantangan sosial untuk ikut menyesuaikan. Ya. Jadi dampak kependudukan ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya perubahan sosial. Yang dimana seperti urbanisasi misalnya, dari penduduk kota yang banyak tuh berbondong-bondong untuk pindah ke desa, yang dimana secara tidak langsung penduduk desa ini biasanya dulu misalnya keluar pakai rok, pakai jilbab, karena melihat gaya hidup dari orang kota yang misalnya pakai celana jeans, pakai kaos oblong, crop top, nanti dari waktu ke waktu kita mengikuti gaya kayak oh kerennya orang ini gitu, jadi kita ngikuti gaya mereka. Iya, Bu. Atau misalnya kayak kita anak kuliah ke kota, kan biasanya kalau di rumah tuh kita kalau mau makan masak dulu. Kalau sekarang beli aja GoFood, Gojek, kita cuma di rumah terus nanti makanannya datang kan. Ya itu juga dampak dari kependudukan. Yang ketiga, motivasi kepada Delva, boleh bantu bacain? Motivasi dan prestasi. Dorongan dalam diri seseorang untuk menjadi lebih baik, sukses atau unggul dalam hal tertentu. Ya, terima kasih. Jadi motivasi berprestasi ini seperti misalnya kita melihat tetangga kita atau ada orang di kampung kita tuh sukses dalam bisnisnya. Jadi kita tuh termotivasi bagaimana saya di kemudian hari harus seperti dia. Kita belajar dari internet ataupun kita minta saran dari beliau. Terus kita jadi bermotivasi untuk belajar terus-menerus agar sukses. Nah, itu merupakan motivasi berprestasi. Yang keempat, sistem pendidikan. Asti boleh bacain? Sistem pendidikan yang lebih maju. Pendidikan yang lebih terbuka, berkualitas, dan mudah diakses oleh semua orang. Isinya bukan cuma belajar baca tulis, tapi juga mengajarkan keterampilan hidup, teknologi, berpikir kritis, dan kerjasama. Ya, baik. Terima kasih ya, Asti.
di mana pendidikan sekarang tuh tidak hanya mengajarkan baca tulis, tetapi kita juga diajarkan untuk menggunakan teknologi supaya kita tidak ketinggalan zaman dengan era digital yang seperti sekarang. Ya. Baiklah Nanda, apakah Nanda sudah memahami apa materi yang Ibu sampaikan? Sudah, Bu. Oh ya Ibu, tadi lupa ya, kita di sini Ibu akan menganalisis sampai di mana pengetahuan Ananda dalam materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok ya Ananda. Dari Fiza sama Asti ke belakang kelompok 1, Silvi Diana ke belakang kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Iya, Bu. Karena dulunya terpisah ya, jadi pembagiannya kayak gitu aja. Beda kelompok kita. Enggak, Bu. Ada PNP. Nanti yang tampil ke depan kelompok 1 jawab nomor 1 aja, kelompok 2 nomor 2, kelompok 3 nomor 3. Oke, Bu. Yo, yang basah-basah gitu loh. Oh iya, kita beda kelompok. Pilihan aja. Bukan perubahan sosial. Wah iya testimun aku udah habis. Oh, nggak bisa. Aku sih habisnya. Iya aku capek. Habis ini udah 3 hari. Ini dong yang nggak mengenai perubahan. Sosial. Semuanya terlalu sulit ya. Sudah siap Ananda? Ya. Sudah Ananda?
berprestasi.